Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya untuk memperkenalkan diri. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Tiffany X Putriana A dengan NIM 4311422006 dan anggota kelompok saya yang pertama ada Roja Maisa Rohmah dengan NIM 4301421016. Yang kedua ada Mega Nur Indah Andriani dengan NIM 4311422006 009. Yang ketiga ada Pebi Febriani dengan NIM 4311422034. Yang keempat ada Puji Himatul Ulia dengan NIM 4301421025. Yang keempat ada Sona Aulia Salsabila dengan NIM 4301421038. Yang berikutnya ada Astria Rahmadani dengan NIM 4301421020. Yang selanjutnya ada Melania Diu dengan NIM 4311422033. Selanjutnya ada Esther Apia dengan NIM 4311422048. Dan yang terakhir ada Anisha Setiawati dengan NIM 4301421077. Nah, sebelum lanjut ke materi, ini ada beberapa topik yang akan kita bahas di dalam video, yaitu yang pertama, politik luar negeri Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia. Yang kedua, ada peranan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Yang ketiga, ada peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Nah, proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia berarti mengumumkan kepada dunia dan bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Tapi dengan kemerdekaan bangsa Indonesia ini tidak berarti bahwa tujuan bangsa Indonesia telah tercapai. Bahkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, kita mulai melaksanakan tujuan nasional yang diemban oleh kemerdekaan itu sendiri, yang dituangkan secara jelas dan gamblang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan nasional bangsa Indonesia sendiri itu ada 4 yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, salah satu bagiannya yaitu menjalin hubungan internasional. Melalui sistem politik bebas aktif, Indonesia dapat menentukan secara jelas posisi Indonesia di dunia internasional. Berdasarkan aspek sejarah, Indonesia adalah negara non-blok yang artinya politik luar negeri Indonesia itu bersifat mandiri, sehingga bebas dari intervensi blok barat maupun blok timur. Bangsa dan negara Indonesia harus selalu meningkatkan kualitas hubungan internasionalnya yang dibangun dengan negara lain, yaitu dapat dilaksanakan dengan beberapa cara. Yaitu yang pertama, meningkatkan sumber daya manusianya, yang kedua, faktor produksi, dan yang ketiga, berbagai hal yang dapat dijadikan sebagai memenuhi unsur kerjasama internasional. Ini sudah masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Silakan anggota yang bertugas. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nah, untuk topik yang pertama yaitu mengenai politik luar negeri Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia. Nah, alinea pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan yang menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia ini dalam menghadapi masalah kemerdekaan lawan penjajahan. Nah, dengan pernyataan itu bukan saja bangsa Indonesia ini bertekad untuk merdeka, tetapi akan tetap berdiri di barisan paling depan untuk menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi dari politik.
Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan atau decision making mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Nah, untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber dan resource yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu perlu dimiliki suatu kekuasaan atau power dan kewenangan yang akan dipakai untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses tersebut. Nah, di dalam politik itu sendiri terkandung beberapa aspek. Yang pertama itu ada negara atau state, kemudian yang kedua ada kekuasaan atau power, kemudian yang ketiga pengambilan keputusan atau decision making. Nah, yang keempat ini ada kebijakan atau policy, dan yang terakhir itu ada pembagian atau distribution. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian ada politik nasional. Politik nasional adalah asas haluan usaha kebijaksanaan dari negara dalam mencapai tujuan nasionalnya dengan membina dan menggunakan potensi nasional, sumber daya nasional dan sarana serta prasarana nasional. Apabila cita-cita nasional dan tujuan nasional masih berbentuk konsepsional dan teoritis, maka politik nasional sudah dalam bentuk aktualisasi yang bersifat praktis. Kemudian di sini ada hakikat politik nasional. Hakikat politik nasional adalah kebijakan nasional yang menjalin landasan serta arah bagi penyusunan konsep strategi nasional. Kebijakan nasional ini merupakan manifestasi dan upaya pencapaian tujuan nasional melalui rumusan pokok kegiatan mencapai tujuan. Politik nasional menggariskan usaha-usaha untuk mencapai tujuan nasional yang dalam perumusannya itu dibagi menjadi dalam beberapa tahap utama, yaitu ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Politik nasional itu meliputi beberapa. Yang pertama ada politik dalam negeri. Politik dalam negeri ini yang diarahkan kepada mengangkat, meninggikan, dan memelihara rakyat derajat, harkat derajat, dan potensi rakyat Indonesia yang pernah mengalami kehinaan dan kemelaratan akibat penjajahan menuju sifat-sifat bangsa yang terhormat dan dapat dibanggakan. Yang kedua ada politik luar negeri yang bersifat bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat, serta diarahkan kepada pembentukan solidaritas antar bangsa, terutama bangsa-bangsa Asia Afrika dan negara-negara non-lain. Yang ketiga, ada politik ekonomi yang bersifat swasembada atau swadaya, dengan tidak berarti mengisolasi diri, tetapi diarahkan kepada peningkatan taraf hidup dan daya kreasi rakyat Indonesia yang sebesar-besarnya. Kemudian yang terakhir ada politik pertahanan keamanan yang bersifat defensif aktif dan diarahkan kepada pengamanan serta perlindungan bangsa dan negara serta usaha-usaha nasional dan penanggulangan segala macam tantangan, ancaman, dan hambatan. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada prinsip politik bebas aktif, di mana politik bebas aktif ini dimulai dari Sidang Umum MPR pada tahun 1978, di mana dalam sidang tersebut tercapai suatu konsensus tentang Pancasila sebagai asas tunggal negara dan menyatakan ketidakberpihakan Indonesia dalam negara komunis dan negara Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar atau mayoritas
agama dari penduduk Indonesia adalah negara Islam, namun dalam sidang ini ditetapkan bahwa Indonesia tidak memihak manapun, yang artinya baik komunis atau negara Islam, Indonesia tidak memihak keduanya. Kemudian ada makna bebas aktif. Bebas artinya Indonesia memiliki hak menentukan penilaian dan sikapnya sendiri terhadap masalah-masalah dunia tanpa memihak salah satu blok. Sedangkan aktif artinya Indonesia secara aktif dan konstruktif berupaya memberi sumbangan demi tercapainya kemerdekaan yang mutlak di seluruh penjuru dunia. Nah, dengan adanya politik bebas aktif ini, ada hal-hal yang harus dipenuhi dalam politik luar negeri Indonesia. Yang pertama, ada meningkatkan kualitas aspek diplomasi Indonesia, yang hal ini dilakukan dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Kemudian ada melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pemantapan integrasi regional dan pembentukan identitas bangsa Indonesia. Dan yang selanjutnya ada meneruskan komitmen Indonesia terhadap pemantapan perdamaian dunia. Dari hal-hal yang harus ada di politik bebas aktif, ada juga 3 program utama nasional politik luar negeri yang harus segera dilakukan, yaitu 1, pemantapan politik luar negeri Indonesia dan optimalisasi diplomasi Indonesia dalam menyelenggarakan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif. Kemudian yang kedua, ada peningkatan dalam kerjasama internasional, baik itu dalam ekonomi, sosial, atau budaya. Nah, hal ini dilakukan sebagai peluang dalam diplomasi dan kerjasama internasional. Dan yang ketiga, ada penegasan komitmen terhadap perdamaian dunia yang dilakukan dalam rangka membangun dan mengembangkan semangat multilateralisme dalam memecahkan berbagai persoalan keamanan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini ada peranan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah makna hubungan internasional, yang kedua pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia, dan yang ketiga itu adalah politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Sebelum itu, maka yang pertama kita harus mengetahui apa itu hubungan internasional. Hubungan internasional itu bisa diartikan sebagai kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Hubungan internasional itu juga memiliki arti lain, merupakan perangkat organisasi yang menangani masalah hubungan internasional. Dalam hubungan internasional, terdapat banyak interaksi negara dan masyarakat internasional. Oke, kemudian ada faktor perlunya hubungan kerjasama dalam bentuk hubungan internasional. Yang pertama ada faktor internal, di mana munculnya kekhawatiran terhadap ancaman kelangsungan hidup negara, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana ketentuan yang tidak dapat dipungkiri atau biasa diistilahkan dengan hukum alam, bahwa suatu negara tidak mampu berdiri sendiri tanpa menjalani kerjasama dan hubungan dengan negara lain. Hubungan saling membutuhkan tersebut dalam upaya memecahkan masalah-masalah politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Kemudian hubungan internasional bangsa dan negara itu ditunjukkan untuk yang pertama membentuk suatu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Kedua, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang ketiga, membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur secara spiritual ataupun material dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, ada menjalin hubungan yang kondusif antara Republik Indonesia dan dunia internasional, terlebih lagi dengan negara-negara Asia dan Afrika.
Yang kelima ada memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dari luar untuk meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Yang keenam, membangun perdamaian internasional agar bangsa Indonesia mampu membangun syarat untuk membesarkan kemakmuran rakyatnya. Yang terakhir yaitu membangun persaudaraan sebagai pelaksanaan cita-cita dalam Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta filsafat negara. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh anggota yang lain. Baik, untuk sebab selanjutnya adalah politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Setiap negara memiliki arah kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam hubungan internasional itu dinamakan sebagai politik luar negeri. Nah, politik luar negeri itu memberikan corak atau warna tersendiri bagi kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara tersebut. Lalu, apa sih sebenarnya politik luar negeri bangsa Indonesia? Nah, pemerintah Indonesia itu memiliki pendapat pada waktu itu bahwa negara harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan dan menjadi tujuan sendiri, yaitu merdeka dan berdaulat seutuhnya tanpa ada rongrongan dari negara lain. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Andes Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya dengan judul yang sangat menarik, yaitu Mendayung Antara Dua Karang. Pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai dengan sekarang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia sekarang bersifat bebas aktif. Dengan kata lain, dalam melaksanakan hubungan internasional dengan negara lain, Indonesia selalu memfokuskan pada kontribusi atau peran yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia itu bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa di bawah ini atau peristiwa-peristiwa di slide ini dengan jelas menggambarkan bahwa bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia antara lain adalah yang pertama, Indonesia menjadi bagian dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Kemudian Indonesia juga aktif sebagai salah satu pendiri GNB atau Gerakan Non-Blok pada tahun 1961 dan bahkan pada tahun 1992 dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB. Kemudian ada memprakarsai penyelenggaraan konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. Kemudian ada menjadi bagian langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti negara Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan lain sebagainya. Lalu berperan aktif dalam setiap pesta olahraga internasional, mulai dari SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan lain sebagainya. Indonesia juga aktif terhadap beberapa organisasi juga yang dibuktikan dengan tercatatnya bangsa Indonesia sebagai anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak, OPEC, dan Negara Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Kemudian yang terakhir adalah Indonesia menyelenggarakan kerjasama hubungan diplomatik baik berupa bilateral ataupun multilateral dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Untuk materi yang selanjutnya, kepada teman saya yang bertugas, saya persilakan. Selanjutnya adalah peranan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Dalam menciptakan perdamaian dunia, Indonesia turut aktif dalam organisasi-organisasi internasional, di antaranya PBB, ASEAN, dan juga GNB atau Gerakan Non-Blok. Slide selanjutnya. Peran Indonesia dalam organisasi PBB. Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB
ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara-negara anggota. Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat karena kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945 merupakan tahun yang sama ketika PBB didirikan, dan sejak tahun itu pula PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Slide selanjutnya. Kemudian Indonesia sebagai negara anggota PBB terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB, misalnya ECOSOC atau Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO, Organisasi Buruh Internasional, maupun FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Next. Kemudian berikut adalah beberapa contoh peran Indonesia dalam PBB. Yang pertama yaitu pada tahun 1974, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB. Kemudian Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban tugas misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Yang ketiga, Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 1974 sampai 1975, dan Indonesia terpilih untuk kedua kalinya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 1995 sampai 1996. Kemudian yang selanjutnya yaitu terpilihnya mantan Menteri Luar Negeri Muchtar Kusuma Atmaja sebagai anggota ILC pada periode 1992 sampai 2001. Dan pada pemilihan terakhir yang berlangsung pada sidang Majelis Umum PBB ke-61, Duta Besar Nugroho Wisnumurti terpilih sebagai anggota ILC periode 2007 sampai 2011 setelah bersaing dengan 10 kandidat lainnya dari Asia. Nah, di sini terlihat bahwa Indonesia memiliki peran yang cukup banyak, berperan aktif dalam organisasi PBB. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada peran Indonesia di dalam menciptakan perdamaian dunia melalui ASEAN. Di sini terdapat 10. Untuk yang pertama yaitu Indonesia sebagai berdasarkan deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1906 negara pelopor pendiri ASEAN. Selain itu ada Thailand. Kemudian yang kedua, yaitu saat kepemimpinan Presiden Soeharto pernah dinanya, Indonesia dapat menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan dari ASEAN. Yaitu KTT ASEAN pertama yang diselenggarakan di Bali, kemudian KTT ASEAN ke-9 yang diselenggarakan di Bali, KTT ASEAN ke-18 yang diselenggarakan di Jakarta, dan KTT ASEAN ke-19 yang diselenggarakan di Bali. Kemudian peran yang keempat yaitu menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Indonesia termasuk negara yang selalu aktif dalam membantu menjaga perdamaian dunia. Salah satunya adalah dengan menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Peran yang kelima yaitu peran Indonesia di dalam bidang maritim. Indonesia selalu berupaya aktif untuk mendorong penguatan kerjasama keamanan maritimnya. Hal ini utamanya dalam penanggulangan isu ilegal, unreported, and unregulated fishing. Indonesia juga merupakan negara pendorong implementasi yang dipelopori Indonesia dan disepakati pada tahun 2015. Peran yang keenam yaitu peran Indonesia di dalam memberi aktif dalam menjaga perdamaian. Indonesia juga memiliki peran dalam merespon
dengan mendorong dibuka kemanusiaan ke rahim state. Untuk ASEAN, Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan sentralitas ASEAN. Contohnya yakni saat Indonesia memprakarsai of ASEAN Member States pada Juli tahun 2016. Peran yang kedelapan yaitu peran dalam isu Laut Cina Selatan, IF dalam menggulirkan prakarsa serta inovasi berupa berbagai disepakatinya dua interim measures yakni Joint Statement West dan Hotline of Communication. Nah, kemudian peran yang ke-9 yaitu peran Indonesia di dalam bidang ekonomi dan bisnis. Indonesia menjadi negara driving force yang amat diperhitungkan dalam rangkaian perundingan RCEP, kesepakatan Chapter on Small Medium Enterprises, dan Chapter on Economic and Technical. Kemudian peran Indonesia yang terakhir yaitu dalam pengawasan narkotika. Indonesia adalah inisiator pembentukan ASEAN Seaport Interdiction Task Force. Hal ini dilakukan dengan menjadikan Seaport sebagai daerah perbatasan pengawasan narkotika dan prekursor narkotika selain airport. Cukup sekian dari saya. Untuk pemaparan selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada peran Indonesia dalam GNB. GNB atau Gerakan Non-Blok adalah perkumpulan negara-negara di dunia yang bersikap netral atau tidak memihak salah satu kelompok. GNB adalah organisasi internasional yang beranggotakan lebih dari 100 negara di dunia atau hampir 2/3 anggota PBB. Indonesia berperan sebagai salah satu pelopor pembentukan organisasi ini. Kemudian dilanjut dengan pemikiran Insinyur Soekarno dan pemimpin lainnya yang ingin membentuk negara merdeka, bebas, dan terhindar dari kejahatan apapun, mendasari pembentukan GNB. Semua pemikiran ini muncul karena kondisi negara berkembang yang baru saja merdeka, khususnya di Asia dan Afrika, sangat memprihatinkan. Peran Indonesia dalam GNB merupakan perwujudan politik luar negeri bebas aktif. Selain melopori gerakan GNB atau gerakan non-blok, Indonesia juga berperan dalam penyelenggaraan KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi GNB di Jakarta pada tahun 1992. Nah, berikut beberapa peran Indonesia dalam GNB. Yang pertama, turut meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. Kemudian peran yang kedua yaitu menjadi ketua gerakan non-blok pada 1992 dan yang terakhir memperkuat kerjasama antar negara anggota. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.